Shalom, apa kabar? Senang sekali bisa jumpa lagi. Saya harap semua sehat, kuat, dan berenergi menghampiri Tuhan pagi hari ini. Kita sungguh bersyukur karena kita mau menjalani hubungan yang akrab intim bersama Bapa di sorga lewat Yesus Kristus yang kita kenal. Dia yang mau mati di salib, mencurahkan darahnya, dirobek-robek, dihancur-hancurin semua tubuhnya supaya kita yang sebenarnya harus mati sedemikian rupa digantikan oleh Yesus yang rela mati untuk kita sehingga kita terberkati, dapat hikmat untuk menikmati berkat-berkat yang disediakan. Apa berkat yang Tuhan miliki di tangan kanannya? Amsal 3:16 katakan, di tangan kanannya adalah umur panjang, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Kalau kita mendekat kepada Dia, maka kita akan dipeluknya. Semua akan terjamin beres. Percayalah. Ada satu orang bercerita kepada saya waktu saya jalan-jalan di Armadale. Dia adalah chaplain street koordinator di sana. Dan dia katakan kenapa dia mau mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik. Dia pernah kenal Tuhan sejak kecil, tetapi 10 tahun lamanya dia off, dia seperti lupakan siapa itu Tuhan, tidak mau tahu siapa itu Tuhan. Akhirnya satu ketika anaknya itu tanya, "Mam, boleh tolong ceritakan saya bagaimana sih hati Tuhan itu yang selalu mau mendekat dengan kita?" Lalu dia gambar sebuah gambar love heart gitu, lalu dikasih dengan salib di atasnya, lalu bercucuran dengan darah, dan love itu, gambar hati itu tidak bisa lagi terlihat oleh pandangan mata. Dia sendiri ikut menangis sedang menggambar itu. Kenapa Tuhan sudah berkorban sedemikian rupa, lalu dia meninggalkan Tuhan. Dia merasa seolah-olah Tuhan tidak mau mendekat pada dia, padahal bukan Tuhan tidak mau mendekat padanya, tetapi karena dia menjauh dan dia sudah melakukan hal-hal yang tidak cocok seperti selera Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak mau peluk dia, tetapi karena piaraan dosa-dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan itu yang membuat Tuhan itu tidak bisa mendekat kepadanya. Tuhan tidak bisa nengok dia, padahal Tuhan Yesus sudah bayar dia dengan darahnya yang mahal. Akhirnya saat itu setelah dia menangis, dia merasa panggilan Tuhan datang kembali. Lalu dia minta ampun. Secara sederhana, saat seseorang minta ampun, Tuhan kembali memeluk kita. Jadi kalau saudara di posisi apapun sekarang saudara berada, harapkan pelukan dari Tuhan. Kalau saudara merasa jauh, katakan Tuhan ampuni saya, dan dekatkan diri saudara, saudara akan merasakan pelukan. Pelukan apa yang saudara inginkan, dia akan jamin. Tangan kanannya panjang umur, tangan kirinya kekayaan dan kemuliaan. Nikmati hidup, detik-detik dan hari-hari itu adalah sangat berarti. Jangan pikul kesusahan hari esok, kembalikan kesusahanmu kepada Tuhan. Sakit penyakitmu juga kembalikan. Hari ini saya ajak kita nyanyikan pujian sama-sama, lalu kita minta Tuhan tinggal dalam hidup kita. Apapun dan seberapa jauhnya kita sudah berlari, tinggalkan Tuhan. Tuhan masih menantikan saudara. Selama Tuhan belum datang kembali, selama penghukuman bumi belum terlaksana, Dia masih menantikan kita. Tangannya berkemurahan untuk memeluk kita kembali. Saya ajak kita nyanyikan pujian ini ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hidupku, tak ada yang terselidiki bagimu. Kau kulihat kebaikanmu yang tak pernah ada di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sama-sama katakan ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
pujian ini akan menolong saudara. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati saya. Telah lama ku nanti hingga kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati saya. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Kita berdoa yuk. Tuhan mengasihi saudara, undang Dia ke dalam hati saudara. Kalau saudara sudah meninggalkan Dia, Dia tetap mau menantikan saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kehendak-Mu membuat kami bisa mengenal jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara kami yang ingin mengundang Yesus tinggal dalam hatinya karena percaya dan mohon pengampunan kepada Yesus, biar Tuhan tinggal isi kembali dengan hati-Mu Tuhan, supaya dia tidak merasa kosong, tidak merasa kesepian, tidak merasa hampa, karena rohnya akan bisa berhubungan lagi, bersekutu lagi, intim lagi dengan Tuhan. Katakan sama-sama saya, Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Engkau Allah yang telah menyelamatkan saya. Ampuni saya, tinggallah dalam hidupku. Saya mengaku saya orang berdosa yang tidak pernah berbuat sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Tolong Tuhan, ampuni saya, darah-Mu sucikan saya. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Ini hidupku dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa untuk hal-hal yang lainnya, biar berkat Allah terus mengalir dalam hidup saudara ya. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengasihi kami, memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk percaya Yesus dan diselamatkan, bahkan dapat pelukan kasih sayang Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang merasa hampa hidupnya, biar Engkau sendiri mengisi hari-hari hidupnya dengan kegiatan-kegiatan yang terus muliakan Tuhan, yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikan hikmat, curahkan berkat-berkat-Mu, kesembuhan terjadi atas setiap sakit penyakit yang masih ada dalam hidupnya. Kami tolak semua kuasa sakitnya dalam nama Yesus, pergi tinggalkan oleh bilur-bilur Yesus. Setiap yang sakit sudah disembuhkan, taruh tangan saudara tempat yang sakit. Kami usir semua kuasa penyakit itu, kami impartasikan semua kesembuhan dalam nama Yesus. Berkat Allah turun untuk semua yang sakit jantung, yang sakit darah tinggi, yang sakit asma, diabetes, kolesterol, bahkan yang stres, depresi, bahkan autis. Oh Tuhan, jamah mereka yang Parkinson, yang tulangnya kropos, yang tulang belakangnya sakit, yang kakinya, tangannya, atau apapun yang selalu dikeluh kesahkan, supaya Tuhan gantikan dengan kesembuhan total. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan, usahanya, bahkan juga studi anak-anaknya, pernikahannya, keluarganya, bahkan masa depannya, perjodohannya, supaya Tuhan juga buka jalan. Cara-Mu ajaib, memberkati semua apapun yang kami lakukan, termasuk marketplace masing-masing, pelayanan kami masing-masing, supaya kami terus bisa menyala-nyala bagi Tuhan,
terang kami bisa dapat dinikmati oleh dunia di setiap tempat kami jalani. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan, berkati mereka yang mau jual tanahnya, jual rumahnya, bahkan yang mau disewa-sewa, Tuhan berkati dengan pembeli yang baik. Kami serahkan pemerintah kami, pemimpin-pemimpin, biar Tuhan berikan roh takut akan Allah, berikan hikmat untuk bisa mengawasi dan melakukan, mengajak semua orang bisa hidup dalam damai sejahtera Allah dan dapat diselamatkan lewat Yesus Kristus. Ini doa kami serahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Bye.